Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang rahmatnya meliputi seluruh hamba, mengkhususkan hamba-hamba yang taat kepadanya untuk dituntun ke jalan yang lurus. Yang dengan kasih sayangnya melimpahkan taufik kepada kita semua untuk berbuat amal solih sehingga kita beruntung dalam menggapai apa yang kita inginkan. Salawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnah-sunnah beliau kita jadikan pedoman agar kita tidak tersesat dalam memilih jalan. Beruntung sekali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan yang penuh dengan maghfirah. Pada bulan Ramadan ini kita memohon ampun kepada Allah. Insya Allah taubat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ya caranya supaya taubat kita bisa diterima oleh Allah? Cara bertaubat yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Beristighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, terimalah taubat kami. Sekarang di bulan Ramadan ini kita juga sering membaca doa, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, kasihanilah kami, ya Allah, terimalah taubat kami. Perbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Tidak ada kapok-kapoknya kita beristighfar kepada Allah. Kalau kita sudah beristighfar kepada Allah, dilanjutkan lagi, kita akui semua kesalahan kita. Kita semua pasti punya dosa, pasti punya kesalahan. Kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Ya Allah, aku akui semua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Jadikanlah hamba ini hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu. Dan hamba akui juga hamba memiliki banyak dosa, ya Allah. Dari itu ampunilah dosa-dosa hamba, ya Allah. Akui semua dosa-dosa kita, apa saja dosa yang pernah kita perbuat. Dosa mata, dosa telinga, mata yang suka melihat yang gak perlu dilihat, telinga yang mendengar yang gak penting. Sebenarnya Allah juga sudah mengingatkan kepada kita, innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kanu anha mas'ula. Sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan, apapun yang ada di dalam hati kita ini akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apa lagi? Dosa kita ketika kita sebagai perempuan tidak menutup aurat. Padahal itu adalah kewajiban kita. Kalaupun menutup aurat belum sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun sudah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, itu juga bukan karena Engkau, ya Allah. Kami melakukan itu mungkin hanya mengikuti tren, mengikuti fashion di musim sekarang ini. Bukan karena Engkau. Kami mohon ampun, ya Allah. Dosa yang kami lakukan lagi adalah dosa yang adanya di hati ini, ya Allah. Kami masih punya penyakit hati. Kami masih benci terhadap orang yang lebih baik daripada diri kami. Kami gak suka terhadap orang yang lebih sukses dari diri kami. Ada orang yang lebih keren dari kami gak terima. Kami memiliki penyakit iri, dengki, hasad, hasud. Ketika hasad dan hasud itu bertemu, maka tambah hancur hati kami, tambah sakit hati kami, ya Allah. Padahal Rasulullah mengatakan tidak akan diterima ibadah orang yang masih ada penyakit di dalam hatinya. Kami juga berdoa kepadamu, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, kami memohon ampun kepadamu, ya Allah. Ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami yang sudah beriman terlebih dahulu dari kami. Dan tolong hilangkan segala penyakit yang ada di dalam hati kami ini. Kedengkian kami terhadap saudara kami. Ghil, adanya lintasan-lintasan hati yang membuat kami benci terhadap orang lain.
Kami akui ya Allah, dosa yang sering kami lakukan juga adalah dosa durhaka terhadap kedua orang tua kami. Kami sering menyakiti hati kedua orang tua kami. Engkau sendiri mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Janganlah kalian menyekutukanku dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Allah sendiri menggandeng dirinya dengan orang tua. Kami masih juga melawan terhadap kedua orang tua kami. Padahal kami tahu ridallahu fi ridol walidaini wa sakhatullahu suqtil walidaini. Ridho Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya orang tua. Dosa yang sering kami lakukan sebagai muslimah, yaitu kami sering melawan terhadap suami. Rasulullah mengatakan perempuan itu paling gampang mendapatkan surga. Surga perempuan itu asal sholat saja 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menutup aurat, jauh dari zina, patuh sama suami, surga. Kami masih sulit untuk patuh kepada pasangan kami. Kami juga lupa kapan terakhir kami berterima kasih kepada mereka. Padahal Rasulullah mengatakan orang yang tidak pernah berterima kasih atas pemberian suaminya, maka masuk surganya paling belakangan. Ya Allah, kami masih suka membuka aib orang lain. Padahal kami tahu, ketika kami membuka aib orang lain, maka Engkau akan membuka aib kami. Kami suka melihat kekurangan orang lain, kelengahan orang lain, keburukan orang lain, kejelekan orang lain. Engkau mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, kami beriman ya Allah. Janganlah kalian memiliki prasangka, jauhilah prasangka, kata Allah. Karena prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah membicarakan keburukan orang lain. Sementara kami suka berghibah. Kami suka membicarakan keburukan orang lain. Bahkan berghibah itu sudah seperti syahwat yang menggebu-gebu bagi kami. Ketika kami membuka aib orang lain, ketika kami membicarakan keburukan orang lain, ketika kami berghibah, Engkau sudah memvonis kami memakan daging bangkai saudara kami sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian mau memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian merasa jijik. Kami jijik ya Allah, tapi kami lakukan. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Kami takut ya Allah, ampunilah kami. Kalau kita bertaubat, kita beristighfar kepada Allah, kita akui kesalahan-kesalahan kita. Kita sudah akui kesalahan kita, terus apa lagi yang harus kita lakukan? Yang ketiga, kita berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan yang buruk itu lagi. Kita berjanji pada diri kita bahwa kita akan membenci hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita berurusan dengan Allah, punya dosa dengan Allah, kita bisa meminta ampun kepada Allah. Maka meminta maaflah kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Sahabat Salimah yang saya banggakan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yakhfi minal kalami wa syukron ihtimamikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.